يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita kirimkan, kita curahkan kepada Yang Maha Agung yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menghamparkan lautan, yang telah menciptakan jin dan manusia, seraya mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk taat dan beribadah kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Salam taslim serta salawat kita kirimkan, kita curahkan kepada manusia yang termulia, kepada manusia yang terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, kepada manusia yang telah memperjuangkan agama Allah, yang telah memperjuangkan umatnya agar tidak terjerumus ke dalam jurang kedustaan, jurang kejahiliaan, dan menuju kepada agama yang jelas, agama yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu, serta telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Maut, membahas tentang maut ini dijelaskan di banyak riwayat dan hadis, dan banyak orang yang mengetahui tentang hal ini. Dan juga pembahasan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Apa yang terjadi setelah kematian? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang dimana kita ketahui bahwasanya kematian, alam kubur adalah persinggahan ketika menuju alam selanjutnya. Yang dimana ketika kita berada di alam tersebut, kita akan mendapatkan salah satu dari dua hal. Apa dua hal tersebut? Hal yang pertama ialah siksaan di alam tersebut. Dan ini disediakan kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang pendosa yang tidak sempat bertobat kepada Rabbnya sebelum ajalnya datang. Dan hal yang kedua ialah nikmat dan juga taman-taman yang indah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka sungguh rugi orang yang selalu berbuat dosa, lalu dia lupa untuk bertobat kepada Rabbnya sebelum ajalnya datang. Dan juga sangat sungguh rugi orang yang Allah berikan peluang kepadanya untuk melakukan amalan soleh, akan tetapi dia menyia-nyiakan peluang tersebut. Dia tidak menggunakan peluang tersebut dengan baik, maka celakalah orang tersebut. Kelak orang tersebut akan merasakan sangat rugi, sangat menyesal di akhirnya. Karena mengapa? Ketika dia berada di alam kubur, ditanyakan kepadanya, "Wahai fulan, siapakah Rabbmu? Apakah agamamu? Siapakah kitabmu dan apakah nabimu? Siapakah nabimu?" Ditanya, akan tetapi dia tidak bisa menjawabnya. Dia hanya bisa menjawab dengan kata, "Aku tidak tahu." Ketika ditanyakan kepadanya, "Siapakah Rabbmu?" dia mengatakan, "Aku tidak tahu." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah agamamu?"
Ditanyakan lagi kepadanya, apa agamamu? Dia tetap menjawab, aku tidak tahu. Ditanyakan lagi kepadanya, siapakah nabimu dan apakah kitabmu? Dia tetap menjawabnya, aku tidak tahu. Hingga sampai di pertanyaan terakhir, ditanyakan, apa yang akan engkau katakan tentang lelaki ini? Dia tetap mengatakan, aku tidak tahu. Dia mengatakan aku tidak tahu dikarenakan maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang dia lakukan selama hidupnya. Lalu malaikat yang bertanya kepadanya, bertanya kepada bumi, ya Allah, wahai bumi, himpitlah badannya hingga tulang belulangnya remuk. Maka bumi sedikit demi sedikit menghimpit badannya hingga badannya rusak. Lalu menambah himpitan tersebut hingga tulang belulangnya saling bersilangan. Lalu menambah himpitan tersebut hingga rapat, maka remuklah tulang belulangnya. Dan setelah semua sirna dikembalikan seperti semula, lalu disambut dia oleh pukulan dari palu si mungkar, malaikat mungkar. Maka sungguh rugi orang-orang seperti ini. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada sebuah kisah yang dimana kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Jadi ada seorang wanita yang bernama Zubaidah di zaman Khalifah Abbasi, di mana pada zaman tersebut wanita tersebut terkenal sebagai wanita yang kaya, dermawan dan baik hati. Sampai-sampai wanita tersebut membangun sebuah bendungan, sebuah pancuran air untuk memberi minum kepada jamaah haji. Dan setelah wanita tersebut meninggal, ada salah seorang dari kerabatnya bermimpi bertemu dengannya. Lalu kerabat tersebut berkata kepada Zubaidah, wahai Zubaidah, apa yang Allah telah membalaskan kepadamu atas kebaikan telah kamu lakukan. Lalu Zubaidah mengatakan, Allah tidak membalas apa-apa dikarenakan aku melakukannya ria untuk manusia. Dia melakukannya ria untuk manusia. Lalu kerabatnya mengatakan, justru apa Allah yang membalasmu? Lalu Zubaidah mengatakan, Allah mengampuni dosaku. Allah ridho kepadaku dikarenakan aku selalu sholat di malam hari. Aku selalu sholat qiyamul lail, sholat tahajud di malam hari. Jadi kita mengambil pelajaran bahwasanya ketika Allah memberikan peluang kepada kita, maka kita harus langsung ambil peluang tersebut untuk melakukan amalan-amalan soleh. Maka jangan menyia-nyiakan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan Ramadan, yang dimana bulan ini dinamakan Sayyidul Ashhur, bulan yang paling mulia di antara bulan lainnya. Yang dimana di dalam bulan ini pahala-pahala dilipat gandakan, dan tentu banyak orang yang mengetahuinya. Akan tetapi sangat disayangkan di zaman kita ini, di zaman sekarang ini, banyak yang mengetahuinya akan tetapi mereka enggan melakukan kebaikan di dalamnya. Mereka memperbanyak maksiat dan dosa-dosa di dalam bulan tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan lalu keluar darinya, akan tetapi Allah belum mengampuni dosanya, maka celakalah dia. Celakalah orang tersebut. Dan juga salah satu penyebab azab kubur datang kepada kita ialah ketika di bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Dia memperbanyak melakukan maksiat dan dosa-dosa di dalamnya, sehingga dia lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka mengetahui bahwasanya di dalam riwayat dikatakan siksaan yang paling ringan di neraka, yang dimana seseorang ditaruh 2 bara api di bawah kakinya, dia tidak dimasukkan di dalam neraka, cuman ditaruh 2 bara api di bawah kakinya hingga otaknya mendidih. Ini kita bisa bayangkan betapa panasnya bara api tersebut. Cuma ditaruh di 2 bara apinya. Panasnya melewati yang namanya syaraf-syaraf kaki dia, melewati paha-paha dia, membakar yang namanya usus-usus dia, jantung dia, naik ke kepala, otaknya mendidih dan dia hidup. Kita mengetahui orang dibakar itu pasti akan mati. Akan tetapi di sana la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati, supaya mereka merasakan siksaan yang sangat pedih. Semoga kita berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa mengubah diri kita dan juga bisa memperbaiki diri kita demi masa depan kita. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.